Halo adik-adik semua, di video kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Yuk kita cari tahu apa itu pecahan dan bagaimana cara menghitungnya. Coba adik-adik pikirkan, pernah nggak kalian membagi kue atau pizza jadi beberapa bagian supaya semua teman dapat bagian sama besar? Atau saat membeli coklat batangan lalu dibagi-bagi sama rata? Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa setiap potongan itu disebut pecahan karena hanya sebagian dari keseluruhan benda. Nah, sebelum memasuki materi pecahan, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian pecahan. 2. Mengenali jenis-jenis pecahan. 3. Melakukan operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Dan yang keempat, memahami penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari keseluruhan. Ditulis dalam bentuk A per B atau biasa ditulis seperti ini, 1/2, 3/4, dan sebagainya. Misalnya, kamu punya satu kue utuh, lalu kamu makan satu potong dari 4 bagian yang sama besar, berarti kamu sudah makan 1/4 dari kue tersebut. Dalam pecahan, bagian atas disebut membilang, yaitu jumlah bagian yang diambil dari keseluruhan. Sedangkan bagian bawah disebut penyebut, yaitu jumlah seluruh bagian yang membentuk satu kesatuan utuh. Nah, pembilang ini menunjukkan berapa banyak bagian yang kita miliki atau ambil. Sedangkan penyebut menunjukkan berapa banyak bagian keseluruhan yang sama besar dalam satu benda atau satu kelompok. Misalnya, kalau kita punya satu kue yang dipotong menjadi 5 bagian sama besar, maka angka 5 di bawah disebut penyebut, karena kue itu dibagi menjadi 5 potongan sama besar. Kalau kita mengambil 3 potong dari 5 potongan itu, maka angka 3 di atas disebut pembilang, karena menunjukkan jumlah bagian yang kita ambil. Jadi, pecahan 3/5 berarti kita mengambil 3 bagian dari keseluruhan 5 bagian yang sama besar. Dengan kata lain, pecahan membantu kita menggambarkan bagian dari sesuatu yang utuh bisa berupa makanan, benda, waktu, atau jarak. Ada beberapa jenis pecahan adik-adik. Pertama, pecahan biasa seperti 1/2. Kedua, pecahan campuran seperti 2,5. Yang ketiga, ada pecahan desimal seperti 0,5. Dan pecahan persen misalnya 75%. Kadang, pecahan bisa disederhanakan supaya lebih mudah. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yaitu faktor persekutuan terbesar. Contohnya, 6/9 bisa disederhanakan menjadi 2/3 karena 6 dan 9 sama-sama bisa dibagi 3. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan yang penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Misalnya, 1/3 ditambah 1/6 setelah disamakan penyebutnya jadi 6. Pada operasi penjumlahan, jika penyebutnya sama, maka cara menjumlahkan pecahan sebenarnya sangat mudah adik-adik. Kita cukup menambahkan bagian atasnya saja, yaitu pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap tidak berubah. Misalnya, kita punya pecahan 2/5 ditambah 1/5, karena kedua pecahan itu punya penyebut yang sama, yaitu 5, maka kita cukup menambahkan pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah 1, 2 tambah 1 hasilnya 3, jadi hasilnya adalah 3/5. Untuk pengurangan pecahan, caranya sama seperti penjumlahan. 5/6 dikurangi 1/6, hasilnya 4/6. Dan bisa disederhanakan jadi 2/3.
Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu perkalian pecahan. Mungkin di awal kedengarannya sulit, tapi sebenarnya cara mengalihkan pecahan itu sangat mudah loh. Prinsip dasarnya adalah kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Artinya, angka di atas dikalikan dengan angka di atas, sedangkan angka di bawah dikalikan dengan angka di bawah. Misalnya, kita punya pecahan 2/3 dikalikan dengan 3/4. Maka kita kalikan pembilangnya. 2 dikali 3 hasilnya 6 dan kalikan penyebutnya. 3 dikali 4 hasilnya 12. Jadi hasil perkalian 2/3 dan 3/4 adalah 6/12. Tapi karena 6/12 masih bisa disederhanakan, maka kita bagi pembilang dan penyebut dengan 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1, dan 12 dibagi 6 sama dengan 2, sehingga hasil akhirnya adalah 1/2 atau bisa kita baca sebagai setengah. Selanjutnya, untuk membagi pecahan, ubah tanda bagi jadi kali. Lalu, balik pecahan kedua, misalnya 2/5 dibagi 1/4, jadi 2/5 dikali 4/1. Hasilnya 8/5 atau sama dengan 1/3/5. Kalau kamu perhatikan, konsep pecahan sebenarnya sering banget kita gunakan tanpa sadar. Pecahan juga bisa kamu temukan saat membaca buku. Misalnya, kamu punya buku setebal 80 halaman dan sudah membaca 3/4 bagiannya. Artinya, kamu sudah membaca 60 halaman. Dan masih sisa 20 halaman lagi. Jadi, pecahan membantu kita mengetahui bagian pekerjaan yang sudah selesai. Nah, dari semua yang sudah kita pelajari hari ini, yuk kita simpulkan bersama-sama. Jadi, pecahan menunjukkan bagian dari keseluruhan. Kita sudah belajar jenis-jenis pecahan, cara menyederhanakan, menyamakan penyebut, dan operasi hitungnya. Dengan memahami pecahan, kita bisa menghitung banyak hal dengan lebih mudah. Sekarang, coba kamu renungkan di mana kamu pernah menemukan pecahan dalam kegiatanmu sehari-hari, saat bermain, saat membaca, atau saat membantu orang tua. Dan operasi mana yang paling adik-adik kuasai? Sekarang, yuk kita coba latihan biar makin paham. Coba kerjakan soal berikut, lalu diskusikan dengan teman-temanmu siapa yang paling cepat menemukan jawabannya. Nah adik-adik, selesai sudah pembelajaran kita hari ini tentang pecahan. Semoga bermanfaat dan membuat kalian lebih semangat belajar matematika. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.